Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 5 ya, yaitu berkaitan dengan kalimat thayyibah hauqalah. Sebelum pembelajaran kita mulai, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yaitu di samping anak-anak nanti mampu memahami kalimat thayyibah hauqalah, juga nantinya diharapkan anak-anak sekalian juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah pengertian daripada kalimat hauqalah. Kemudian nanti juga ada waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Dan yang terakhir nanti adalah keutamaan mengucapkan kalimat hauqalah. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengertian kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah adalah salah satu dari kalimat thayyibah yang dimiliki oleh Allah, karena ada beberapa macam dari kalimat thayyibah itu. Ada kalimat, contohnya ada kalimat tahmid ya, kemudian kalimat tasbih, kalimat tarji, kalimat tahlil dan sebagainya, dengan bunyinya yang bermacam-macam. Misalkan kalimat tahmid bunyinya adalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kalimat tahlil bunyinya la ilaha illallah, kemudian kalimat tarjih bunyinya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat tasbih bunyinya subhanallah, dan bermacam-macam kalimat thayyibah yang lain. Karena kalimat thayyibah tentunya sudah dipelajari mulai dari kelas 1, yang pengertiannya adalah kalimat-kalimat yang baik yang dimiliki oleh Allah. Dan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah kalimat hauqalah, di mana kalimat hauqalah tersebut merupakan kalimat yang menyatakan memohon perlindungan hanya kepada Allah ya. Jadi kita selaku makhluk hidup yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mendapatkan segala ujian bermacam-macam ataupun hal-hal yang menyebabkan kita untuk berlindung, untuk memohon perlindungan, maka hanya Allah lah yang dapat menolong kita. Tentunya dengan meminta pertolongan atau perlindungan dengan hati yang tulus dan ikhlas, sehingga nanti insya Allah ketika manusia itu selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah, akan diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan pertolongan, sehingga kehidupannya tentunya akan berjalan dengan baik selama di dunia. Karena Allah adalah zat yang Maha Esa,
yang satu yang tidak ada tandingannya, ya, yang tidak ada tandingannya, karena semuanya di dunia ini yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di mana kalimat hauqalah ini tentunya menyatakan hanya memohon perlindungan itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Mungkin nanti anak-anak bisa memahami bahwa sekali lagi Allah adalah zat yang maha agung, maha tinggi, dan maha segalanya. Kemudian anak-anak sekalian, setelah sekilas tadi tentang pengertiannya, tentunya bunyi dari kalimat hauqalah itu adalah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya anak-anak sekalian, tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Jadi seperti yang sudah Pak Tony sampaikan di atas tadi, kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah, karena di situ disebutkan Al-Azim, yaitu Allah Maha Agung. Jadi Allah ada yang paling atas, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Allah. Maka di sini diperintahkan kita untuk selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Baik anak-anak sekalian, itu adalah poin yang pertama. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahami dengan baik. Kemudian poin yang kedua yang kita pelajari adalah waktu yang tepat dalam mengucap hauqalah. Ya, waktu yang tepat dalam mengucap hauqalah yang pertama adalah ketika menghadapi kesulitan dan ujian. Anak-anak bisa melihat di samping ada gambar, di situ ada tulisan COVID-19. Karena pada saat ini kita semuanya dalam kesulitan dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh dunia ya mengalami yang namanya sebuah ujian, sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian akibat dari COVID-19, sehingga menyebabkan kita semuanya itu juga di seluruh dunia untuk sementara semuanya banyak yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sehingga kita tidak bisa bertatap muka dalam belajar, sehingga kehidupan yang biasanya normal menjadi tidak normal seperti sekarang ini, yaitu adanya COVID-19. Maka dengan adanya COVID-19 atau pandemi corona ini, kita diharapkan untuk semakin dekat kepada Allah dengan selalu mengucapkan kalimat hauqalah. Baik anak-anak, kemudian yang kedua, ketika sedang sakit. Jadi ketika kita sedang sakit ya, kita diharapkan untuk semakin dekat dengan Allah. Biasakanlah kita ketika sedang sakit untuk meminta pertolongan perlindungan pada Allah, tentunya dengan mengucap kalimat hauqalah, karena hanya Allah yang maha bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada pada diri manusia melalui perantaraan dokter dan lain-lain.
tapi semua penyakit datangnya dari Allah dan yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang poin nomor 2. Sekarang poin yang nomor 3. Ketika selesai sholat, jadi ketika selesai sholat kita biasanya berzikir, dan salah satunya adalah mengucap kalimat hauqalah. Jadi ketika selesai sholat, jangan kita langsung meninggalkan tempat, tapi kita berzikir dulu, membaca tahmid, tasbih, kemudian juga tahlil, dan juga membaca kalimat hauqalah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika mendengarkan kumandang azan, ya. Ketika mendengarkan kumandang azan, umpamanya ada lafal hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, itu kita wajib untuk mengucapkan kalimat hauqalah, ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika hendak bepergian. Ketika hendak bepergian, biasakan kalian semuanya, termasuk Pak Tony juga, untuk kita biasakan membaca kalimat hauqalah untuk meminta perlindungan, karena kalau kita bepergian tentunya kita melewati berbagai macam jalan, ya, sehingga di jalan itu tidak mesti. Makanya karena di jalan tentunya kita tidak tahu ke depan itu nanti terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui. Makanya untuk menjaga keselamatan diri kita ketika di jalan akan bepergian, kita harus membiasakan mengucap kalimat hauqalah. Mungkin itu poin daripada waktu yang tepat dalam mengucap kalimat hauqalah. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, untuk poin yang ketiga, yaitu keutamaan membaca kalimat hauqalah. Ada 5 hal yang berkaitan dengan keutamaan membaca kalimat hauqalah. Yang pertama adalah ketika kita membiasakan diri untuk membaca kalimat hauqalah, tentunya akan yang pertama meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita biasa mengucap kalimat hauqalah tersebut, tentunya ketaatan kita kepada Allah akan menjadi lebih dari biasanya. Kita akan merasa takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca kalimat hauqalah itu juga merupakan sunnah Rasul. Jika kita membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat hauqalah, berarti kita mengikuti sunnah Rasul, ya, mengikuti sunnah Rasul. Karena di situ Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa memperbanyak zikir, yaitu membaca kalimat hauqalah, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang nomor 3, dengan membiasakan diri mengucap kalimat hauqalah, keutamaannya adalah dapat menjadi tabungan atau bekal kita di surga nanti, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, ya, yang berbunyi, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah.
karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Jadi ada dasar hukumnya, yaitu hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang nomor 4 ya, yang nomor 4, memberikan jalan keluar dari segala kesusahan. Jadi ketika kita membiasakan diri mengucap kalimat thayyibah tersebut, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesusahan hidup kita ketika di dunia. Seperti ada di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya karena kita selalu senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Karena Allah itu adalah zat yang selalu menyayangi dan mengasihi makhluknya, terutama manusia. Karena Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik anak-anak sekalian, mungkin sekilas materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, yang ada 3 poin tadi, yaitu pengertian, kemudian waktu yang tepat mengucap kalimat thayyibah hauqalah, dan keutamaan mengucap kalimat hauqalah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mengerti sehingga nanti dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa mengucap kalimat hauqalah. Untuk yang terakhir anak-anak sekalian, Pak Tony di sini mengasih tugas, yaitu mengerjakan lembar kerja siswa halaman 8. Ayo berlatih. Kemudian dilanjutkan halaman 10 sampai 12, yaitu penilaian pembelajaran Romawi 1 sampai 3. Nanti bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh wali kelas. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam belajar. Kemudian jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai tetap berdoa seperti biasa. Kemudian jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian sholat duha jangan sampai tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu tetap dalam perlindungan Allah dan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.